Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Satika, NIM 18251013. Saya mahasiswa dari Universitas Pasir Pengarayan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 5. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Purwantoro SE MSI dengan mata kuliah Meteorologi Penelitian. Baik, untuk persingkat waktu, mari saja kita masuk soal yang pertama. Jelaskan pengertian riset, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Secara umum, yang dimaksud dengan penelitian riset adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta. Perumusan masalah. Perumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Maka dapat dirumuskan beberapa antara lain. Masalahnya adalah bagaimana keadaan sosial masyarakat sekitar hutan di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Bagaimana pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Bagaimana dampak adanya tanah baon bagi masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Tujuan penelitian. Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain: mengetahui keadaan sosial masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, mengetahui pengelolaan tanah baon yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Kabupaten Ngawi, mengetahui dampak adanya tanah baon bagi masyarakat di Desa Mengger, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis. Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang tanah baon. Yang kedua, manfaat praktis. Memenuhi salah satu syarat dan meraih gelar sarjana pendidikan program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Kedua, untuk memulai sebuah penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Ya, benar. Alasannya adalah peneliti selalu dihadapkan pada 3 masalah utama, yakni waktu, biaya, dan tenaga. Atas dasar ketiganya, maka penelitian mengupayakan untuk memberi batasan penelitiannya. Batasan ini maksud adalah tidak meluas tetapi tetap fokus pada objek yang ingin diteliti. Disinilah pentingnya peneliti merumuskan masalah terlebih dahulu. Kesalahan merumuskan masalah dapat melahirkan instrumen penelitian menjadi luas. Instrumen penelitian berupa variabel-variabel yang akan diteliti. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang sebelum sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya sebuah masalah dianggap sebagai suatu hal yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian. Kemudian uraikan 1 contoh masalah penelitian di bidang manajemen di sekitar Anda. Contohnya, masalah pertama, masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, sering menjadi perkelahian siswa antar sekolah dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Situasi praktis dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan. Ketiga, pengambilan pribadi. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya, yaitu pendidikan pembayaran SPP Universitas Pasir Pengarayan. Tidak semua mahasiswa ini beruntung mendapatkan beasiswa, karena di sini mahasiswa sering mendapatkan kendala untuk membayar SPP. Yang kelima, jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti.
Kriteria masyarakat suatu masalah dikatakan layak. Masalah peneliti hendaknya masih baru atau orisinal. Pengertian baru di sini maksudnya adalah bahwa masalah tersebut belum pernah diungkap atau dilakukan peneliti oleh orang lain. Yang keenam, apakah setiap penelitian harus menggunakan hipotesis? Coba jelaskan. Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua peneliti mutlak harus memiliki hipotesis. Dalam penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kedelapan, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Dari penelitian sendiri, teori konsepsi yaitu bahwa teori-teori dan konsep yang sudah ada dahulu dikendalikan sedemikian sehingga dapat dibentuk suatu hipotesis penelitian. Hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian yang sudah ada disusun kembali menjadi hipotesis yang kemudian diuji kembali kebenarannya. Soal yang ke-9, dalam penelitian diharuskan untuk melakukan pengolahan data. Menurut Anda, pentingkah melakukan pengolahan data itu? Jelaskan. Pengolahan data dalam kehidupan di sebuah sistem sangat penting karena sangat membantu sekali dalam sebuah sistem. Sistem yang kompleks sangat terbantu oleh pengolahan data karena selain dapat menyimpan pengolahan data juga dapat membantu mencari data bila diperlukan. Data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian industri yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Contohnya, data berupa angka, karakter, alfabet, simbol, suara, dan lain-lain. Pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor, huruf, dan untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Tujuan pengolahan data untuk mengambil informasi asli data dari penghasilan informasi lain dalam bentuk yang berguna atau disebut dengan hasil. Soal yang ke-10, setelah melakukan pengolahan data, kita peneliti diminta untuk melakukan intervensi data yang kita olah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan intervensi data. Jadikan contoh inventasi data. Intervensi merupakan salah satu bentuk ikut campur dalam urusan negara lain yang mempunyai sifat diktatorial. Fungsi dari intervensi yaitu salah satu cara untuk merampungkan sengketa internasional. Contoh intervensi data adalah data yang dipakai tidak sesuai dengan penelitian yang hendak dijalankan. Data yang diberikan dibuat asal-asalan. Sumber data tidak kolektif dan lain-lain. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.